Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam episode berikutnya ya. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan apa yang sudah dimulai dari episode pertama. Pada episode pertama, kita berbicara tentang pentingnya mereview ya, meninjau ulang pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi review ini bisa dilakukan harian, bisa juga dilakukan mingguan atau bulanan. Jadi di dalam prinsip Rosenstein terkait review ini ada dua. Jadi ada review yang berkala harian, mungkin kalau Bapak Ibu yang mengajar sebagai guru kelas, tapi sebagai guru mapel mungkin bisa per minggu seperti itu. Tapi selain review atau tinjauan berkala juga ada yang sifatnya tinjauan bulanan. Jadi untuk mereview tema besar ya gitu materi secara keseluruhan. Nah, ini sangat penting. Itu di episode pertama sudah disampaikan. Kemudian di episode kedua kita terkait dengan pembelajaran terbimbing. Dimulai dari scaffolding ya, kemudian kita juga bicara tentang bagaimana memberi kesempatan kepada siswa untuk eh, praktik ya atau pengerjaan soal baik secara terbimbing ataupun secara mandiri. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah ya memberikan beberapa contohnya gitu. Nah, jadi ada yang penyajian materi secara bertahap, kemudian memberikan modeling, pemecahan masalah ya, kemudian juga memfasilitasi praktek terbimbing dan mandiri, kemudian memberikan scaffolding. Ini sudah dijelaskan semua apa manfaat dari penyajian materi secara bertahap dan kemudian bagaimana kita juga memberikan modeling dalam bentuk worked example gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara memfasilitasi praktek terbimbing dan mandiri serta scaffolding atau bantuan bertahap. Nah, contoh-contohnya sudah diberikan. Nah, kemudian di episode ketiga ini kita akan masuk ke hal yang juga penting ya. Ini juga bagian dari episode satu dan episode 2. Seperti saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip di pengajaran Rosenstein ini saling terkait satu sama lainnya, sehingga dia saling menguatkan gitu antara satu prinsip dengan prinsip yang lain, sehingga ada keterkaitan yang juga sangat kuat di antara prinsip-prinsip itu. Nah, sebenarnya mereview itu ya kita meninjau ulang materi yang sudah lalu juga bagian dari memeriksa pemahaman peserta didik gitu ya. Nah, di hal-hal yang seperti itu tadi, yaitu saling terhubung antar satu prinsip dengan prinsip lain, membuat prinsip pengajaran Rosenstein ini sangat baik sekali kalau kita terapkan. Sehingga dia hampir di semua sisi akan saling terkoneksi nantinya itu ya. Seperti memberi bantuan scaffolding. Nah, itu memberi bantuan juga kita tidak serta-merta memberi bantuan secara terus-menerus, tapi kan perlahan-perlahan akan dikurangi. Gitu ya. Nah, perlahan-lahan akan dikurangi, dikuranginya bagaimana? Mungkin kita hanya memberikan petunjuk saja gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan materi hari ini yaitu tentang bertanya nanti itu. Ya, jadi bisa saja kita tidak memberikan langsung jawabannya, tapi memberi bantuan dalam bentuk pertanyaan yang mengarah gitu ya, mengarah pada jawaban. Jadi kita nggak langsung kasih bantuan jawabannya, tapi melalui pertanyaan itu kita bisa menggait pemahaman siswa sampai dia menemukan sendiri gitu jawabannya akhirnya. Nah, inilah keterkaitan-keterkaitan antara prinsip yang sudah dipelajari di episode satu sampai episode kedua dengan apa yang akan kita pelajari pada episode ketiga. Oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas tiga prinsip. Ya, pertama adalah memeriksa pemahaman peserta didik, kemudian sering memberikan pertanyaan selama sesi pembelajaran, dan yang ketiga adalah memastikan keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Nanti semua akan dijelaskan lebih detail lagi. Nah, untuk memeriksa pemahaman peserta didik ini, ya Bapak Ibu, sangat-sangat penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena ini nanti akan sebagai alat ukur, ya alat ukur gitu ya, untuk mengetahui apakah peserta didik itu sudah menguasai apa yang menjadi target pembelajaran. Kemudian yang kedua juga, di sini ada manfaat agar apa? Agar pertama pengetahuan-pengetahuan baru itu ya di episode
pertama juga sudah dijelaskan ya tentang tinjauan berkala itu. Apakah pengetahuan-pengetahuan baru itu kemudian bisa tersimpan di memori jangka panjang? Atau dia sebenarnya hanya berhenti di working memory saja, habis itu menguap, menghilang. Nah, inilah yang kemudian salah satu manfaat dari adanya pemeriksaan terhadap pemahaman peserta didik. Kalau bahasa Inggrisnya itu CFU, Checking for Understanding, ya. Jadi kita akan bisa ngelihat. Kemudian yang kedua, dengan adanya pemeriksaan ini, gitu ya, kita sebagai guru itu akan mengetahui apa saja sebenarnya yang menjadi miskonsepsi atau kesalahan-kesalahan peserta didik. Dan itu akan sangat berguna untuk kita dalam rangka memperbaiki mungkin strategi pembelajaran kita, cara pembelajaran kita. Ketika kita bisa mengetahui di sisi mana yang siswa banyak yang belum paham atau miskonsepsi tadi gitu. Jadi ini sangat-sangat menurut saya sangat bermanfaat sekali. Dan ini harus sering dilakukan ya. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Oke. Kemudian yang kedua, nah bagaimana memeriksa pemahaman peserta didiknya? Nah, salah satunya adalah dengan sering memberikan pertanyaan selama sesi pembelajaran. Semakin kita sering memberi pertanyaan kepada mereka, maka mereka juga akan secara otomatis ya selalu mempersiapkan diri gitu loh. Dibanding kalau kita nggak nanya sama sekali. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa bertanya itu adalah salah satu strategi pengajaran ya. Jadi di sini bertanyanya bukan dalam konteks asesmen sumatif, tapi bertanya di sini sebagai bagian dari strategi pengajaran. Nah, kemudian bertanya juga itu bisa kemudian menjadi cara trigger stimulus ya, pemicu agar siswa kemudian lebih terlibat. Nah, harapannya kalau siswa kemudian terlibat, maka hal itu akan memperdalam pemahaman mereka. Kan mau nggak mau mereka misalkan harus menjawab. Kalau nggak mereka orang paham, ayo silakan diskusi dulu dengan teman. Nah, dia tahu bahwa ini kalau saya nggak diskusi, nanti pada saat sesi tanya jawab, mungkin saya nggak mengerti. Akhirnya itu mendorong dia untuk kemudian engage, gitu ya, dengan proses pembelajaran, baik diskusi gitu dengan temannya misalnya. Nah, harapannya dengan mereka berdiskusi dengan temannya, ini akan memperdalam pemahaman mereka. Karena ingat bahwa belajarnya tidak cukup hanya dengan memahami nantinya itu, tapi mereka bisa menerapkan apa yang sudah dipahami. Jadi di dalam pembelajaran mendalam, ya kerangka pembelajaran mendalam itu ada yang namanya eh, apa namanya ya prinsip ya pembelajaran. Ya, ada prinsip pembelajaran dan ada pengalaman belajar. Kalau prinsip pembelajarannya yang 3 full itu, nah pengalaman belajarnya ada memahami, ada menerapkan, dan ada merefleksikan. Jadi dia tidak akan bisa menerapkan kalau dia tidak memahami terlebih dahulu. Nah, harapannya begitu dengan dia banyak berdiskusi, itu memperdalam, menguatkan pemahamannya sehingga nanti bisa digunakan pada saat eh, materi atau pada saat penerapannya gitu. Nah, ini kemudian juga bagi kita sebagai guru untuk memastikan apakah siswa ini sudah benar-benar memahami dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Jadi ada memahami, ada mengaplikasikan. Tentu saja nanti terakhirnya adalah pengalaman belajarnya merefleksikan ya. Nah, tanpa adanya pertanyaan-pertanyaan ini kita sulit gitu. Kita tidak punya indikator apakah siswa itu sebenarnya sudah paham betul. Bahkan pertanyaannya pun nanti tidak hanya sekedar, oke sudah paham belum? Tidak seperti itu. Karena kalau sudah paham belum, bisa saja dia bilangnya sudah paham. Padahal aslinya tidak. Jadi yang dimaksud di sini memberikan pertanyaan itu bukan pertanyaan yang surface, yang di permukaan. Sudah dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak begitu. Tapi kita coba langsung pertanyaannya pada hal-hal yang menjadi target pembelajaran. Ya, jadi yang membuat siswa juga bisa berpikir secara kritis gitu loh. Misalkan menanyakan tentang perbedaan. Kenapa ya? Kalau di ini kok seperti ini, kalau di yang B ini tampilan seperti ini ya. Apa sih sebenarnya? Nah, kalau begitu kan itu mereka diminta untuk menganalisa. Nah, jadi nanti di slide berikutnya akan dijelaskan tuh model pertanyaan yang seperti apa sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan. Jadi provocative questions. Jadi provokatifnya itu dalam konteks yang positif gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah memastikan keberhasilan
siswa selama proses pembelajaran. Nah, ini juga yang jauh lebih penting. Ini ibaratnya kita sedang menyiapkan atlet untuk mengikuti sebuah kejuaraan, maka sebelum atlet itu dikirim ke kejuaraan atau dia berlaga di suatu kejuaraan, maka pada saat proses latihannya itu kita memastikan bahwa ini bisa bersaing gitu. Ya, ini bisa bersaing. Nah, dalam konteks kita belajar bahwa anak disiapkan melalui asesmen-asesmen formatif, ya, tadi melewati lalu pertanyaan, diskusi kelompok apa, agar kemudian kita bisa punya ukuran. Oh, ini siswa sudah paham ini, sudah siap untuk ujian sumatif. Ibaratnya laga tadi ya, laga pertandingan itu ya kita anggap sebagai sumatif, karena sumatif kan akan mengambil nilai ya, assessment of learning kan akan mengambil penilaian. Nah, sebelum mereka itu masuk ke assessment of learning tadi, assessment sumatif tadi, yang dimana akan mengambil nilai dari mereka, melalui serangkaian latihan, melalui serangkaian proses pembelajaran, kita sudah bisa punya indikasi bahwa mereka akan firm untuk bisa mengikuti ujian sumatif nantinya. Nah, itu ya. Nah, tapi ini harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa di sini sering memberi pertanyaan tadi dan memeriksa pemahaman peserta didik, itu bukan berarti bahwa dengan konsep drill, bukan. Tapi melalui proses pembelajaran yang inovatif, yang menggembirakan. Menggembirakan itu bukan berarti senang-senang, ketawa-ketawa, bukan ya. Tapi siswa itu tidak tertekan dalam proses pembelajarannya. Kalau dia itu di drill terus kan dia lama-lama akan semacam kayak tertekan terus ya. Nah, tapi bagaimana kita menghadirkan sebuah atmosfer pembelajaran yang walaupun di situ anak harus berpikir, berdiskusi, ya, mengerjakan sesuatu, tapi atmosfernya itu membuat mereka tertarik. Itu ya. Jadi ingat bahwa ini bukan drill, bukan hanya drill seperti yang kita ingat waktu zaman ada ujian gitu ya, misalnya seperti itu, latihan soal, tidak. Tapi bagaimana kita menciptakan atmosfer yang dimana atmosfer itu tetap atmosfer yang seru untuk anak belajar, seru untuk anak kemudian memecahkan problem, memecahkan masalah. Bukan berarti anak harus dimanjakan, tidak. Mereka harus tetap diberitahu bahwa proses pembelajaran itu mungkin ada sisi-sisi di mana kita harus lelah, harus berpikir, tetap. Tapi atmosfer yang kita ciptakannya itu yang harus menggembirakan. Mungkin Bapak Ibu pernah ya mengalami, saya nggak tahu pernah mengalami atau tidak gitu ya. Tapi ada yang ngerasa bahwa kita itu kok kayaknya memang ngerjain ini ya, kayak capek gitu ya. Tapi ada kepuasan dalam hati, ada kesenangan dalam hati. Iya betul capek gitu, iya lelah. Tapi kita ngerasa bahwa I'm on the right track gitu. Oh ya saya senang gitu di sini. Nggak tahu ya Bapak Ibu pernah mengalami itu nggak? Saya pernah mengalami hal yang memang saya menyadari bahwa ini capek, ini lelah, ini harus mikir ini. Tapi saya senang menjalani itu semua. Nah, maksudnya itu adalah atmosfer yang disebut dengan joyful itu adalah itu. Bukan hanya sekedar misalnya ya tertawa-tawa gitu apa tidak, tapi keseruan. Jadi senang di sini itu lebih pada keseruan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti sekali lagi bahwa di sini bahwa memastikannya tadi tentu saja dengan berbagai macam model asesmen, tapi model asesmennya ini adalah ya tidak hanya sekedar latihan soal seperti itu. Bisa dengan berkolaborasi, mengerjakan LKPD bersama-sama, atau dengan game misalkan seperti itu. Tapi tetap kita gunakan itu untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memahami atau belum gitu. Apa yang sudah ditargetkan di tujuan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan secara detail ya untuk masing-masingnya. Nah, pertama sekali untuk memeriksa pemahaman peserta didik itu memiliki banyak sekali manfaat. Nah, pertama saya akan coba lihat dari sisi guru dulu ya. Yang pertama adalah dia jadi sarana untuk identifikasi ketepatan pemahaman. Artinya, apakah kita nanti akan melihat bahwa mereka itu masih ada hal-hal yang keliru dalam pemahamannya. Atau dalam konteks pengalaman belajar yang lain, misalkan menerapkan, apakah mereka salah menerapkan dari apa yang sudah dipahaminya. Gitu. Mereka sudah paham tentang rumus, misalkan rumus di dalam math atau dalam pelajaran sains atau matematika atau di dalam pelajaran Excel misalnya, tapi dia ternyata salah dalam menerapkan, gitu, tidak mengerti ini ya, berarti dia pemahamannya belum mendalam, masih menghafal misalnya seperti itu. Nah kita bisa lihat itu.
Nah, sehingga Bapak Ibu, kadang saya juga dibantu oleh peserta didik ya dengan tutor sebaya. Nah, itu saya kadang meminta mereka yang menjadi tutor itu juga untuk bisa memberi tahu saya ini kira-kira yang teman diskusinya ini yang dia belum paham ini kesalahannya di mana gitu. Jadi saya ngajarin tutor sebayanya juga seperti itu. Gitu ya. Di samping tentu karena kalau di kelas kan kita harus berkeliling, guru harus keliling. Nah, mungkin konsentrasinya tidak bisa full gitu ya, karena harus berpindah dari satu tempat ke tempat dan dari satu meja, satu kelompok ke kelompok lain. Nah, kita bisa minta bantuan dari tutor sebaya tadi, misalnya begitu, untuk mengidentifikasi apakah anak ini sudah paham atau ada miskonsepsi-miskonsepsi. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan identifikasi tadi, nah, kita bisa melakukan perbaikan pengajaran. Jadi yang pertama kita bisa melakukan perbaikan pengajaran. Mungkin kita akan melakukan refleksi, self-reflections, ini di mana ya, mungkin kok anak nggak paham. Apakah saya menjelaskan terlalu bertele-tele? Atau saya perlu alat lain, tools lain, alat peraga lain mungkin, atau mungkin teknologi, ya, pemanfaatan teknologi untuk membantu siswa lebih paham lagi. Nah, gitu. Atau apakah saya perlu memecah materi ini menjadi lebih kecil gitu ya, skupnya, sehingga mereka tidak kesulitan. Nah, ini sangat bagus sekali gitu ya. Identifikasi tadi setelah dianalisis satu akan menjadi sarana kita memperbaiki sistem atau model pembelajaran atau model pengajaran kita. Kedua, bahwa dengan adanya identifikasi dan kemudian kita mengetahui di titik mana siswa itu tidak paham, itu bisa kemudian kita beri umpan balik siswa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa memeriksa pemahaman peserta didik ini tidak hanya sekedar dia diperiksa, oh kamu belum ngerti, oh ini belum paham. Tapi kemudian kita memberi umpan balik bagi siswa itu. Ini kesalahan kamu karena ini. Nah, umpan balik ini harus dipahami oleh siswa sehingga siswa bisa tahu, oh iya ya kenapa saya salah. Jadi yang terpenting adalah saya selalu bilang kepada anak-anak pada saat proses belajar, kesalahan itu adalah hal yang biasa di dalam proses pembelajaran. Tapi yang terpenting adalah kemudian kamu belajar, saya bilang, dari kesalahan itu. Belajar dari apa? Dari umpan balik yang diberikan oleh guru. Jadi kalau saya itu memeriksa misalnya gitu kan, saya beri catatan tuh. Ini kenapa kuadratnya hilang? Karena saya mengajar IPAS ya. Oh ini kok kenapa rumus yang dipakai ini? Ini salah memodifikasi rumus, harusnya begini. Itu sekarang saya beri catatan. Nah, itu saya minta siswa itu baca itu. Kamu ngerti nggak salah kamu itu di mana? Setelah saya beri umpan balik. Gitu. Akhirnya mereka mengerti. Oh, ternyata kesalahan saya di sini. Oh iya ya Pak, kenapa kuadratnya jadi hilang? Misal seperti itu. Atau misalkan kemudian dia salah memasukkan angka. Iya Pak ya, ini saya udah benar nulisnya misalkan masa, tapi kenapa saya misal ini hal-hal yang kecil saja misalnya gitu. Nah, ini penting. Jadi kita memberi umpan balik, yang jauh lebih penting siswa bisa belajar dari umpan balik itu untuk tahu di mana kesalahannya. Karena kalau kita beri umpan balik tapi siswa kemudian tidak merefleksikan, itu juga tidak akan berhasil ya gitu. Umpan baliknya jadi tidak efektif. Maka saya selalu sampaikan kepada siswa, ketika diberi umpan balik oleh saya, dia harus tahu di mana dia salahnya itu. Dia harus bisa memahami umpan balik yang diberikan itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini tadi ya dengan adanya identifikasi tadi penyesuaian. Ini lebih tepatnya bukan kecepatan belajar ya, karena belajar itu kan bukan cepat-cepatan, tapi lebih tepatnya penyesuaian irama gitu ya, irama pembelajarannya gitu ya kan. Nah, mungkin saja kita perlu melakukan diferensiasi di sini. Ya, makanya ada asesmen diagnostik kan. Nah, ini kita perlu melakukan diferensiasi. Oh, anak ini termasuk slow learner. Nah, jadi dia nggak bisa dalam diberikan materi yang terlalu banyak. Atau bisa saja ini sebenarnya sudah kita kecilkan, tapi menurut mereka ini tuh masih besar gitu. Nah, jadi kita perlu detailkan lagi misal seperti itu. Kemudian kita bisa mungkin melakukan strategi diferensiasi pada prosesnya. Apakah perlu kita dampingi? Ya, dampingi secara kelompok misalnya ini ya. Kita bisa dampingi lagi. Atau kita perlu memberikan tambahan. Nah, seperti kemarin saya habis melakukan ujian itu, ternyata setelah saya periksa hasilnya ujiannya itu, ya saya cek gitu hasil tesnya itu, mereka banyak yang ternyata ada beberapa yang masih belum paham.
Gitu. Jadi saya panggil, saya melihat mereka di mana salahnya. Saya tanya apa yang mereka salah. Saya bilang kan di titik mana dia nggak mengerti. Akhirnya dari situ saya ketahuan, oh ternyata dia nggak ngerti di sebelah sini. Nah, untuk anak-anak yang memang tadi dia belum mengerti, nah itu ada dua. Saya jelaskan ulang, tapi ada lagi selain saya menjelaskan ulang. Nah, ada yang saya jelaskan ulang itu dia udah paham. Nah, tapi saya siapin video juga. Nah, video ini saya bagikan kepada orang-orang yang mungkin saja pada saat saya jelaskan tadi, setelah saya cek ulang, oh dia belum paham, gitu, masih kurang waktu memahaminya. Jadi saya disiapkan video supaya mereka bisa mempelajarinya di rumah, di mana saja. Dan akhirnya hasilnya itu menunjukkan eh, tadinya di atas 20 yang belum bisa ya. Tapi kemudian menunjukkan bahwa yang nggak bisanya itu hanya tinggal mungkin 3 atau berapa orang. Setelah kemudian saya tadi lakukan penyesuaian terhadap pembelajaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi umpan balik, identifikasi gitu ya, perbaikan pengajaran. Kan saya tadi sampaikan, saya mengulang. Pada saat mengulang saya tekankan pada rumus mana yang mereka itu tadi banyak salahnya gitu. Yang dia tidak ngerti itu sebelah mana. Nah, itu. Itu ya Bapak Ibu untuk dari sisi gurunya. Nah, dari sisi siswanya tentu saja ini jelas akan mengurangi kesalahan pemahaman dengan catatan tadi mereka mempelajari umpan balik yang diberikan oleh saya sebagai gurunya. Baik melalui catatan, baik melalui penjelasan ulang, baik tadi melalui video. Jadi itu yang paling penting itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kalau mereka merasa kemudian diperhatikan oleh gurunya, lalu kemudian dia juga melihat kesalahannya di mana. Nah, ini tergerak motivasinya. Wah, ini saya juga harus bisa seperti yang lainnya. Sehingga ini menciptakan sebuah siklus belajar yang positif. Anak itu kalau sudah termotivasi, insya Allah dia mau susah mau apa juga akan belajar. Bapak Ibu ya. Nah, inilah pentingnya yang disebut dalam prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran. Kalau mereka sudah berkesadaran, itu sudah gitu. Mudah bagi kita gitu. Mau tadinya dia nggak ngerti, tapi kalau dia sudah berkesadaran ingin bisa, ingin sama dengan seperti temannya gitu kan. Seperti itu, ada motivasi dari eksternal, maka motivasi internal dia akan muncul. Dan kalau motivasi internal sudah muncul, itu ini selama, mungkin Bapak Ibu juga pasti sudah memahami ini ya. Udah itu pasti mereka akan lebih mudah untuk diarahkan. Dan biasanya hasilnya juga positif. Kemudian dia mendapat umpan balik tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi dengan adanya pemeriksaan ini ya tentu peserta didik akan mendapat umpan balik dari kita. Dan sekali lagi saya kembali menekankan bahwa umpan balik ini harus benar-benar dipahami oleh mereka, dipelajari oleh mereka. Dan kita pada saat memberi umpan balik itu memberi umpan baliknya yang kira-kira misalkan to the point lah gitu ya, tidak bertele-tele juga. Jadi kita menggunakan bahasa yang mereka juga mengerti. Kemudian yang keempatnya adalah nah ini akan jadi satu koreksi sehingga mereka memiliki persiapan nanti yang lebih baik untuk penilaian sumatifnya gitu ya. Karena apa? Karena udah dijelaskan berulang-ulang dan diperiksa terus Paman. Jadi tadinya belum ngerti ini, belum ngerti mungkin 80% dia belum ngerti, tapi karena kita langsung ngecek, cek, beri umpan balik, nah, jadi dia nggak ngertinya akan turun sampai dia memiliki pemahaman dan cukup itu untuk bisa kemudian mengikuti ujian sumatif. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan yang prinsip yang tadi saya sampaikan yaitu memastikan keberhasilan peserta didik. Nah, sekarang tadi kan fungsi manfaatnya ya. Nah, salah satu caranya dari memeriksa pemahaman peserta didik adalah dengan sesi pertanyaan gitu ya. Bisa saja sih wawancara juga bisa aja ya. Tapi yang sering kita lakukan tentu saja di dalam kelas adalah memberikan pertanyaan. Nah, di sini menurut hasil penelitian Barack Rosen Science, dia menjelaskan bahwa guru yang paling efektif itu adalah mereka yang kemudian sering memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu juga bukan hanya pertanyaan yang tadi, yang hanya apa namanya ya, pertanyaan close question itu pertanyaan yang jawabannya ya tidak, sudah belum, misalnya gitu. Tapi pertanyaan itu bisa mendorong siswa untuk menjelaskan proses gitu ya. Misalnya kalau ada hitungan, nah ini dari mana coba? Kenapa angkanya bisa seperti ini? Kenapa gitu ya? Terus kemudian bagaimana? Nah, nah itu kemudian
bisa ya, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan bisa mengukur pemahaman siswa. Tapi kalau pertanyaannya yang dia hanya ya, tidak, sudah, belum gitu, seperti itu ya tentu tidak akan bisa kemudian tadi untuk memeriksa pemahaman peserta didik. Tapi pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan yang memang tadi ya, provocative questions. Jadi pertanyaan provokatif tapi dalam konteks positif untuk menggali daya nalar, kritis mereka gitu ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan kalau guru yang kurang berhasil itu yang jarang ngasih pertanyaan. Jadi hanya mengajar, mengajar, mengajar seperti itu ya. Jadi kurang interaksi lah kurang lebihnya. Nah, kemudian juga ada satu eksperimen ya di mana ada sekelompok guru yang mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, kemudian mereka itu diajari untuk memperbanyak jumlah pertanyaan. Ini contoh saja ya jenis pertanyaan faktual. Sebenarnya ada pertanyaan faktual, konseptual, pertanyaan hipotetif gitu ya. Itu banyak ya. Nah, ini contohnya saja. Intinya bahwa guru ini dilatih untuk selalu memberikan pertanyaan kepada muridnya. Ternyata guru-guru yang tadi mengikuti pelatihan tadi ya, dan kemudian mempraktekkan dia sering bertanya di dalam kelas gitu ya, dengan pertanyaan yang variatif gitu. Itu ternyata siswa-siswanya itu ketika mengikuti ujian nilainya lebih tinggi ketimbang guru-guru yang jarang memberikan pertanyaan kepada siswa selama proses pembelajaran. Itu. Jadi dia dilihat ini ada hasil penelitiannya. Karena Barack Rosenstein ini kan menulis artikel ini gitu. Itu setelah dia melihat penelitian dan juga dia melihat aksi di kelas gitu ya, aksi di kelas dari guru-guru gitu. Nah, ini. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu ya, apa sih manfaatnya gitu ketika kita sering memberi pertanyaan selama sesi pembelajaran itu? Satu tentu saja itu akan membantu siswa tadi connecting informasi yang baru dengan informasi yang sudah ada. Nah, seperti tadi saya di awal memulai dengan mengulas dulu kan, tinjauan dulu di episode 1 kita udah belajar apa, di episode 2 kita belajar apa, lalu apa hubungannya itu semua dengan episode 3 yang akan kita pelajari. Yang tadi saya sampaikan bahwa prinsip-prinsip di episode 3 ini pun memiliki keterkaitan dengan episode-episode pertanyaan. Seperti kayak tadi ini kita bertanya. Bertanya itu kan bagian memberi bantuan juga gitu kepada peserta didik, mengarahkan pemahaman siswa dengan bertanya. Itu kan scaffolding juga. Gitu ya. Jadi pertama dengan sering bertanya, tentu itu akan memperkuat hubungan antar pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Dan ini termasuk dalam apa? Bapak Ibu udah tahu kan? Tinjauan. Ini di episode 1. Ya, review atau tinjauan berkala. Kemudian pertanyaan itu tadi memungkinkan guru untuk menilai sampai titik mana siswa itu sebenarnya sudah paham materi ini. Karena kalau ditanya, pasti kalau ditanya, udah paham? Paham, ada yang mau bertanya, kadang siswa itu nggak menjawab dengan ini. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya tadi, ya kaitkan dengan tujuan pembelajarannya, gitu. Bagaimana, kenapa ya, kenapa ini kok berjalan lebih lambat, kenapa ini kok memiliki energi lebih kecil ya dibanding kalau misalkan bola yang satunya. Nah itu kan memicu mereka untuk berpikir secara kritis. Kemudian tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini akan mendorong partisipasi aktif siswa di kelas. Ini benar, dari pengalaman saya, mungkin pengalaman Bapak Ibu juga sama ya. Ketika kita sering bertanya, sering mendorong mereka untuk berdiskusi, saling tanya jawab dengan temannya, itu jadi kelas menjadi lebih engage ya. Jadi siswa lebih terlibat di dalam proses pembelajaran daripada mereka sebagai pembelajar pasif hanya mendengarkan penjelasan kita. Nah, jadi kadang saya menjelaskannya mungkin sebentar, 1-2 menit, bertanya yang agak banyak gitu ya. Karena bertanya nanti bisa macam-macam. Apakah pertanyaan lisan bisa, apakah menggunakan teknologi sekarang lebih mudah, ada kuisis, kelas poin, Kahoot gitu. Itu kan lebih mudah lagi itu. Dan itu interaktif kan. Anak senang lah kayak main game kayak gitu kan. Gamifikasi lah. Nah, jadi itu jelas akan mendorong partisipasi. Dan sehingga kalau ini terdorong, dia nggak akan melakukan hal-hal lain yang di dalam kelas. Contohnya apa? Main HP, misal. Dia nggak akan main HP, nggak akan sering-sering lihat HP lah. Mereka sering lihat HP itu karena mungkin ngebosenin. Gitu. Jadi saya selalu coba lihat begitu gitu ya. Walaupun ya sesekali mereka masih ada lah lihat-lihat HP ya. Tapi pasti dia juga tidak akan fokus ke HP-nya karena tadi dia dituntut untuk
siap menjawab, berpartisipasi gitu. Semakin kita libatkan, maka dia akan semakin mengurangi aktivitas-aktivitas lain selain pembelajaran. Ya gitu. Jadi ini setidaknya 3 manfaat dari seringnya kita memberi sebuah pertanyaan kepada peserta didik. Nah, di sini juga strateginya selama bertanya itu. Ya. Pertama, dia strategi bertanya yang terstruktur. Dia bertahap bertanya itu. Tapi pertanyaan nggak berhenti hanya di satu pertanyaan. Pertanyaan lain bisa mendorong atau kita membuat pertanyaan berikutnya. Misalnya gini, kenapa ini eh, energinya kecil misalnya? Yaitu karena apa? Kecepatannya rendah. Kenapa kecepatan yang rendah bisa membuat energi kinetik menjadi lebih kecil? Nah, gitu. Jadi dia terstruktur pelan-pelan pertanyaannya itu. Tapi bisa memunculkan rentetan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, kemudian juga variasi jenis pertanyaan. Ada deskriptif, ada eksploratif, hipotetik, faktual, konseptual yang ditanyakan ya. Nah, jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa sesuai apa yang dibutuhkan, gitu kan? Bisa menggambarkan dulu gitu. Coba kamu gambar, coba menurut kamu bagaimana sih ketika roller coaster berada di titik atas itu? Apa kaitannya dengan ini? Bisa kamu kasih gambaran tidak? Misalnya seperti itu. Nanti pertanyaan dan pertanyaan yang lainnya, hipotesis misalnya. Kalau kecepatannya segini, kira-kira menurut kamu apa dampaknya kalau dua benda ini terjadi tumbukan misalnya gitu. Menghipotesis mereka. Kalau masanya diperbesar, kira-kira berapa energi kinetiknya dibanding dengan berat benda sebelumnya. Misal seperti itu. Nah, variasi jenis pertanyaan ini itu penting. Dan satu lagi juga, pada saat bertanya nggak harus selalu kita bisa manfaatin. Mereka kerja dalam kelompok, mereka diminta untuk saling bertanya, menuliskan jawabannya dan kemudian gantian bertanya. Itu jadi tidak harus selalu kita ya Bapak Ibu yang bertanya. Atau misalkan nih, setelah mereka kerjasama dalam kelompok kecil, misalnya satu meja, nah, satu meja ini nanti dihadapkan dengan meja yang lain, saling bertanya dan menjawab juga, gitu. Mengadu dalam tanda kutip ya, mengadu ide gagasan mereka, gitu. Mengadu pemahaman mereka, itu bisa diadapkan. Jadi tidak harus selalu kita. Tapi yang paling penting juga jangan lupa umpan balik. Karena dengan umpan balik itulah siswa dapat memperbaiki hal-hal yang sifatnya salah. Makanya sebenarnya kalau dalam konteks-konteks tertentu sih memang ya esai itu paling enak gitu untuk melakukan untuk mengidentifikasi pemahaman siswa. Paling enak tuh kalau dia formatif pakainya esai. Jadi kita bisa tahu betul. Karena kalau pakainya pilihan ganda, yang bisa kita tahu hanya berapa banyak anak yang tidak paham, misalnya atau yang di bawah KKM, atau di soal berapa mereka tidak ngerti. Ya betul sih. Tapi kenapa tidak mengertinya itu kalau pilihan ganda kan kita nggak tahu gitu. Nah itu nanti bisa disesuaikan ya. Karena memang kalau esai tentu saja ada waktu kita harus mengkoreksi. Jadi sekali lagi, tadi saya bilang variasi jenis, bukannya di jenisnya, tapi mungkin bentuknya, bentuk instrumennya. Apakah harus pilihan ganda atau harus esai atau gimana, itu juga bisa kita pertimbangkan. Nah yang penting tadi selalu memberikan umpan balik kepada peserta didik dan peserta didik bisa belajar dari umpan balik itu. Di mana letak kesalahannya? Jadi kalau kita tidak memberi umpan balik tentu kurang tepat. Kalau kita memberi umpan balik tapi mereka atau kita tidak menekankan kepada peserta didik untuk belajar dari umpan balik kita dan kemudian mencari kesalahannya di mana dan bagaimana memperbaikinya berdasarkan umpan balik kita, nah itu juga nanti kurang pas juga gitu ya. Jadi memang mengajar itu adalah kegiatan yang kompleks gitu ya. Nah, oke, kemudian prinsip yang berikutnya di episode kali ini adalah memastikan keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Jadi di sini Rosensen itu mendorong guru untuk memastikan siswa memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, ya, yang tinggi. Dia sampai menulis 80%, gitu. Ya 80% kira-kira tingkat keberhasilannya itu. Jadi misalkan soalnya ada sekian, nah dia ada 50%. 80% ya, 80%. Nah, 80% ini baik dari sisi tadi ya, pemahaman siswanya,
termasuk juga secara klasikal. Ya harapannya 80% dari jumlah siswa itu bisa mengatasi masalah atau soalan atau problem yang diajukan, ya. Jadi dia bisa menunjukkan bukti gitu. Itu kan sebenarnya penyelesaian masalah atau soal itu kan untuk kemudian mereka punya bukti bahwa mereka sudah mencapai KKTP. Misalnya peserta didik memahami, peserta didik mampu menganalisa perubahan energi yang terjadi pada roller coaster. Itu KKTP-nya misalnya kan. Jadi buktinya itu. Nah, bagaimana membuktikannya itu melalui soal kan, kita memberikan soal, mereka bisa enggak gitu. Nah, jadi harapannya ini dia bisa kemudian menunjukkan kemampuan kompetensinya sesuai dengan KKTP. KKTP ini kan diambil dari TP itu kan. KKTP itu bukti TP ya gitu. Bukti bahwa TP sudah tercapai itu kita lihat dari KKTP-nya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan uji gitu ya. Di sini ujinya adalah formatif. Nah, jadi yang disebut keberhasilan itu dia harus menuju pada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran itu terdapat kompetensi yang dituju, kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Buktinya apa gitu? Peserta didik mampu mendemonstrasikan pidato dengan baik. Jadi keberhasilannya itu adalah peserta didik mampu menunjukkan bukti bahwa dia mampu berpidato. Nah, ciri mampu berpidato itu apa? Nah, gitu. Intonasi, tutur kata, pemilihan diksi, misalnya seperti itu. Nah, siswa menunjukkan hal-hal itu. Nah, itu keberhasilannya itu di situ, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa yang disebut keberhasilan di sini adalah merujuk pada kompetensi yang ingin dicapai di tujuan pembelajaran. Nah, ini hanya contoh ya, sebentar. Saya ada satu lagi nih sepertinya yang lebih komplit. Oke, saya stop dulu. Bentar. Sepertinya saya ada satu lagi yang lebih detail ya. Sebelum kita akhiri ini. Nah, ini dia. Nah, ini ya Bapak Ibu. Wah, ini belum. Oke, mudah-mudahan ini terlihat. Nah, jadi di sini ya, ini dari TP KKTP kita turun. Sebenarnya kalau dalam perancangannya dari TP KKTP itu ke asesmen dulu. Ya, jadi ini bukan harusnya gini. Nah, harusnya gini. Nah, dia harusnya gini dulu. Tapi pada saat kita mengajar di kelas, ini kan dari TP kita ke proses dulu kan, baru melakukan asesmen kan. Atau asesmen itu di dalam proses ini ya. Asesmen. Jadi sekali lagi kalau backward design, itu dia gini dulu, TP, asesmen, lalu ini. Nah, ini perancangannya begini waktu kita menyusun di backward design. Tapi kan pada pelaksanaannya kan kita begini kan. Pada pelaksanaannya. Ya, jadi ini grafik pelaksanaan ya. Jadi bukan penyusunan. Nah, di proses ini kan ada prinsip, ada pengalaman, ada model, ada pendekatan. Lalu baru kita lakukan asesmen formatif tadi. As learning dan for learning ya dia. Asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini kemudian hasilnya kita lakukan refleksi. Gurunya melakukan refleksi, siswanya melakukan refleksi. Ada yang susah enggak tadi? Ya, dari hasil ini, dari hasil asesmen. Ya, dari hasil asesmen ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah direfleksikan, kita lihat nih, anak-anak udah paham belum? Kalau dia paham, kita bisa maju terus. Mau asesmen sumatif kalau dia udah akhir bab, ya, atau mau materi baru kalau dia belum berpindah bab. Karena kan kalau ada satu bab itu bisa ada beberapa materi kan mungkin saja. Nah, gitu. Kalau ternyata dia tidak oke, ya kita revisi, ulang lagi, balik lagi. Jangan kita udah tahu belum berhasil, lanjut ke sumatif, ya tambah tidak berhasil nantinya. Bapak Ibu ya. Jadi ini siklusnya kurang lebihnya. Jadi kalau dia oke, boleh asesmen sumatif, boleh masuk ke materi baru. Kalau belum oke, kita lakukan revisi. Kenapa mereka enggak ini? Nah, jadi yang dituntaskan adalah pemahamannya, bukan ngejar materinya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, setiap prinsip ini saling terkait. Dan semoga dari episode 1 sampai episode 3 bisa memberikan gambaran utuh kepada Bapak Ibu semua.
Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di episode yang lain. Dan jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.